Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku tercinta, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi IPAS kelas 4 bab 4 tentang mengubah bentuk energi. Kemudian pada topik C yaitu energi yang bergerak. Apakah energi bisa bergerak? Apa saja yang termasuk energi kinetik? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Kita bisa membagi bentuk energi menjadi dua jenis, yaitu energi potensial dan energi kinetik. Apa itu energi kinetik? Energi kinetik adalah energi yang disebabkan oleh gerakan. Semua yang bergerak artinya memiliki energi kinetik. Lalu, apakah benar cahaya bergerak? Apa saja yang termasuk energi kinetik? Tidak semua pergerakan energi bisa kita lihat dengan mata. Namun ada beberapa percobaan yang membantu kalian mempelajarinya dengan lebih mudah. Percobaan pertama yaitu energi cahaya. Alat dan bahannya: 1. Kotak dus dengan ukuran cukup besar seperti dus makanan atau sepatu. 2. Kertas hitam untuk alas. 3. Gunting atau cutter. 4. Pensil. 5. Senter. Dan 6. Penggaris. Langkah percobaan yang pertama, buatlah lubang kecil ukuran 0,5 hingga 1 cm pada sisi depan dan belakang kardus. Pastikan lubang dalam posisi yang sama. Gunakan penggaris sebagai alat bantu. Yang kedua, pastikan dus tidak dalam kondisi tertutup dan kalian bisa melihat bagian dalam dus. Langkah ketiga, simpan dus di atas kertas hitam. Langkah keempat, nyalakan senter dan arahkan sinarnya ke lubang pada dus. Langkah kelima, amati bagian dalam dus dan cahaya di lubang yang lain. Langkah keenam, diskusikan dengan kelompok kalian pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, transformasi energi apa yang terjadi pada senter? Pertanyaan kedua, apa yang terlihat pada bagian dalam dus saat disinari dengan senter? Pertanyaan ketiga, apa yang terlihat pada lubang satunya saat disinari dengan senter? Pertanyaan keempat, bisakah kalian mengamati pergerakan cahayanya? Kemana cahaya bergerak? Tuliskan hasil diskusi pada buku tugas. Transformasi yang terjadi pada senter yaitu energi kimia menjadi energi listrik yang dapat menimbulkan energi cahaya. Di bagian dalam dus seharusnya terlihat sinar lurus. Semakin kecil celahnya, maka semakin lurus cahaya yang dapat terlihat. Pada lubang satunya, saat disinari dengan senter akan terlihat cahaya yang keluar dari lubang. Cahaya tersebut terpancar lurus. Pergerakan cahaya ini bisa diamati dari sumber cahaya yang masuk ke arah lurus menembus lubang yang ada di seberangnya. Percobaan kedua yaitu energi bunyi. Alat dan bahan: 2 buah gelas plastik, benang kasur minimal 1 meter, gunting, dan jarum. Langkah percobaan pertama, buatlah telepon benang dari gelas plastik. Lubangi bagian dasar gelas dengan jarum dan masukkan benang ke dalamnya. Langkah kedua, ikat benang dari bagian dalam gelas agar tidak copot. Langkah ketiga, cobalah untuk berbicara dengan teman kalian melalui telepon ini. Pastikan benang berada dalam posisi tegak dan tegak. Langkah keempat, saat berbicara, teman kalian yang lain akan memegang benang dan merasakannya. Dalam percobaan ini terdapat energi bunyi yang berasal dari suara yang diucapkan, serta terdapat energi kinetik dari getaran gelombang bunyi yang merambat melalui benang. Terjadi transformasi energi bunyi menjadi energi gerak atau kinetik. Bunyi atau suara yang diucapkan membuat benang terasa bergetar. Melalui percobaan ini, pergerakan bunyi memang tidak bisa dilihat dengan jelas, tetapi bunyi bisa dirasakan. Percobaan ketiga, energi panas. Alat dan bahan: air panas sebaiknya simpan dalam termos, kemudian cangkir dan sendok teh berbahan stainless steel 2 buah. Langkah percobaan: 1. Tuangkan air panas dalam cangkir. 2. Simpan 1 sendok teh dalam cangkir. 3. Tunggu selama 5 menit. Peganglah ujung sendok bagian atas yang tidak tercelup air. Bandingkan rasanya dengan sendok yang tidak dicelupkan dalam air. Diskusikan dengan teman kelompokmu pertanyaan berikut ini. Dalam percobaan ini terdapat energi panas.
Benda yang berperan sebagai sumber panas adalah air panas yang dituangkan ke dalam cangkir. Pada ujung sendok yang dicelupkan ke dalam air panas akan terasa panas hingga hangat saat dipegang. Sedangkan bagian sendok yang tidak dicelupkan ke dalam air panas maka tidak akan terasa panas saat dipegang. Pergerakan panas dari air panas menuju sendok ini memang tidak bisa dilihat secara langsung, akan tetapi bisa dibayangkan pergerakannya dari sumber panas yang merambat ke sendok, serta bisa dirasakan. Energi kinetik. Semua yang bergerak akan memiliki energi kinetik, walaupun beberapa energi gerakannya tidak terlihat, tetapi kita dapat merasakannya. Contohnya, energi cahaya matahari bergerak dari luar angkasa dan sampai ke bumi. Lalu energi panas dari api bergerak menghangatkan badan kalian. Suara alat musik bergerak sampai ke telinga kalian. Dan listrik dari pusat pembangkit listrik bergerak dalam kabel sampai ke rumah kalian. Mari kita belajar lebih lanjut energi kinetik dan bentuk energi lainnya. Walaupun berbentuk energi panas, listrik, cahaya, dan bunyi, namun energi kinetik tidak bisa dipisahkan dari energi lain. Ban sepeda akan terasa panas saat kalian pakai, lalu badan kalian akan terasa panas habis berolahraga. Petir yang keras akan membuat kaca-kaca bergetar, dan bahkan leher kalian akan terasa bergetar saat berbicara. Nah, anak-anak, saatnya melakukan tantangan. Kalian ditantang untuk membuat ilustrasi yang menggambarkan bahwa energi cahaya, bunyi, panas, dan listrik termasuk energi gerak. Pertama, buatlah ilustrasi untuk kegiatan pada masing-masing energi. Berikan tanda panah untuk menggambarkan arah gerak pada energi cahaya, bunyi, dan panas. Berikan warna agar gambar kalian terlihat menarik, dan tunjukkan serta jelaskan hasil karya kalian pada teman-teman agar mereka mendapatkan ilmu. Anak-anak hebat, pada pembelajaran kali ini kalian sudah belajar tentang energi kinetik, yaitu energi yang disebabkan oleh gerak. Energi yang termasuk energi kinetik yaitu energi bunyi, energi panas, energi cahaya, dan energi listrik. Energi panas, cahaya, dan listrik bisa bergerak atau merambat dari sumber energi ke arah yang berbeda meski kita tidak dapat mengamati secara langsung. Itulah mengapa energi cahaya, panas, dan listrik termasuk ke dalam energi kinetik. Perubahan energi yang terjadi pada energi kinetik adalah energi kinetik menjadi energi bunyi. Contohnya pada alat musik gitar, jika dipetik akan menghasilkan bunyi. Nah, anak-anak, cukup di sini dulu kegiatan pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan konten terbaru.